Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, sekarang kita masih tetap berada di HMP online ya adik-adik. Nah, sekarang Kakak Hana minta adik-adik untuk bangkit diri. Kita akan menyanyi lagu Bebas. Dari terbit
adik-adik, sekarang Kakak Hana minta adik-adik untuk buka Kidung Cerianya dari Kidung Ceria nomor 13 dengan judul Kami Puji dengan Riang. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga primasi hati kami pun mekar, kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi di sinarmu menyala. Nah adik-adik, sekarang Kakak Hana minta untuk lipat tangannya, tutup matanya, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Kau telah memimpin kami dari tadi malam hingga sampai pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, sebenarnya kami mau mulai firman-Mu Bapa, kiranya Kau berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita buka Kidung Cerianya lagi. Di Kidung Ceria 140 firman-Mu pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai sumber pada jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan pelita hidupku. Nah adik-adik, sekarang Kakak Hana minta adik-adik untuk buka kitabnya di kitab Yoel 1 ayat 2 sampai 9. Kakak Hana ulang lagi ya. Yoel 1 ayat 2 sampai 9. Tulah belalang sebagai hukum Tuhan. Dengarlah ini, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerit telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah, hai pemabuk, dan menangislah. Merataplah, hai semua peminum anggur karena anggur baru. Sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa, dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya, sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung, karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Nah adik-adik, namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah memimpin kami Tuhan dari tadi pagi hingga sampai pada saat ini. Tuhan, sebentar kami akan mulai firman-Mu, berkata kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya apa yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu dapat kami mengerti dan dapat kami terapkan ke dalam kehidupan kami sehari-hari.
Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oke, sebelumnya untuk anak TK itu ada Kakak Fani, anak kecil ada Kakak Egi, dan anak tanggung ada Kakak Jordi. Yuk adik-adik kita dengarkan ceritanya. Udah mulai ya? Ya ampun, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu ya, papa mama juga. Apa kabar kalian semuanya? Pastinya luar biasa ya, baik. Maaf ya, kakak keasikan baca Alkitab. Soalnya kakak lagi suka banget denger cerita Alkitab. Karena di Alkitab nih banyak banget nasihat baik. Nah, ngomong-ngomong suka cerita tentang Alkitab. Nah, di Alkitab juga ada nih. Kakak mau ceritain seorang bapak. Namanya Bapak Yoel. Bapak Yoel ini adik, dia tuh bapak yang baik banget. Dia juga disayang sama Tuhan. Nah, adik-adik, Bapak Yoel ini diminta Tuhan supaya menyampaikan pesan. Pesan kepada siapa ya? Pesan kepada saudara-saudaranya. Nih, bangsa Israel. Pesannya itu supaya bangsa Israel mereka selalu dengar-dengaran Tuhan. Nah, terus mereka mau dengar-dengaran Tuhan. Akhirnya hidup mereka diberkati sama Tuhan, disayang sama Tuhan. Nah, adik-adik, siapa yang di sini mau disayang dan diberkati sama Tuhan? Coba angkat tangannya, kakak mau lihat. Wih, banyak ya yang mau disayang dan diberkati Tuhan. Nah, adik-adik, gimana ya caranya supaya bisa dengar-dengaran perintah Tuhan tuh gimana ya? Nah, caranya nih, ini gambar apa ya? Nah, gambar sekolah minggu, kita sekolah minggu. Coba di situ ada adik-adik nggak ya lagi sekolah minggu? Coba dilihat. Nah, kalau ke sekolah minggu, adik-adik kan dengerin tuh cerita tentang Alkitab. Nah, siapa? Kakak tanya siapa yang suka dengerin? Kalau kakak sekolah minggunya lagi cerita, didengerin. Coba angkat tangannya, kakak mau lihat lagi. Ih, banyak ya. Ih, ternyata adik-adik pinter ya. Nah, selain sekolah minggu, kita bisa dengar cerita Alkitab. Dari mana lagi ya? Nah, ini nih, dari rumah. Adik-adik dengar cerita Alkitab dari papa mama. Di rumah, siapa yang suka dengar papa mama cerita tentang Tuhan? Coba angkat tangannya. Banyak ya. Nah, papa mama jangan lupa ya juga ajarin adik-adiknya ceritain tentang Alkitab. Nah, kalau mau dengeran Tuhan, nah caranya kayak gitu tuh adik-adik. Dengan ke sekolah minggu, dengar cerita kakak Layan tentang Alkitab, terus dari papa mama juga. Nah, supaya kita diberkati. Kalau adik-adik suka dengerin cerita Alkitab nih, adik-adik pasti disayang Tuhan. Selain itu adik-adik, kalau kita suka denger Alkitab, cerita Alkitab nih, kita tuh pasti jadi anak baik. Kok bisa ya jadi anak baik? Iya, soalnya yang kayak kakak bilang tadi loh, kalau Alkitab ini isinya tentang nasihat-nasihat yang baik buat kita. Nah, jadi perbuatan-perbuatan baik tuh seperti apa ya? Nih contohnya, kayak di rumah adik-adik sayang sama papa, mama. Siapa yang sayang papa mama di sini? Ih, pinter ya adik-adik. Coba mana jempol ya kalau adik-adik ternyata anak yang pintar, anak yang baik. Nah, selain itu, adik-adik juga harus dengar-dengaran loh sama papa mama. Kalau papa mama bilang adik-adik harus makan, adik-adik makan. Kalau adik-adik disuruh berdoa, berdoa. Kalau adik-adik disuruh tidur, kalian tidur. Terus bantuin papa mamanya juga buat beresin mainan-mainan adik-adik. Terus bantuin mama beresin tempat tidur kalau habis bangun tidur. Nah, selain itu,
Apalagi ya? Nah, ini nih adik-adik, saling berbagi. Kayak yang kakak Ana minggu lalu bilang tuh, kalau kita harus saling berbagi. Saling berbagi sama siapa ya? Kalau di rumah sama kakak atau adik. Misalnya bagi makanan, bagi coklat. Nah, selain itu bagi juga tuh mainan, mainnya bareng-bareng. Oke, adik-adik? Pokoknya hari ini kita belajar ya supaya mau suka dengar cerita Alkitab dan melakukannya dengan jadi anak yang baik. Oke, sebelum kakak mengakhiri cerita hari ini, kakak punya sebuah kalimat, kita baca bareng-bareng ya. Kakak duluan baca, adik-adik ikutin ya. Nah, kita mau baca pesan minggu ini adik-adik. Kakak baca duluan, nanti adik-adik ikutin ya. Nah, juga ada gerakannya, ikutin ya. Kita mulai ya. Aku, anak Tuhan yang baik, suka dengar cerita Alkitab. Sekali lagi ya adik-adik. Aku, anak Tuhan yang baik, suka dengar cerita Alkitab. Oke adik-adik, jangan lupa ya. Sampai bertemu lagi. Selamat hari Minggu, dadah. Selamat pagi adik-adik. Oke, adik-adik hari ini kembali lagi sama Kak Egi. Udah lama ya kita nggak ketemu ya. Kakak juga udah kangen banget nggak ngeliat kalian lagi. Udah sekitar 2-3 bulan ya kita nggak ketemu. Cuman karena memang masih pandemi seperti ini, kita harus diam di rumah dulu. Kita nggak boleh kemana-mana. Oke? Nah, kali ini kakak mau bercerita di zaman perjanjian lama. Adik-adik tahu nggak, di zaman perjanjian lama Tuhan pernah mengirimkan tulah kepada bangsa Israel. Nah, itu tertulis di Yoel 1, seperti yang tadi kakak Hana sudah baca ya. Tulah belalang sebagai hukuman Tuhan. Nah, adik-adik, Nabi Yoel pada saat itu disuruh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Karena pada saat itu bangsa Israel, adik-adik, sangat-sangat bandel. Mereka nggak mau dengerin perintah Tuhan. Mereka melanggar semua firman-firman Tuhan. Mereka melakukan semua hal-hal yang Tuhan larang, yang Tuhan benci, dilakukan semua oleh bangsa Israel. Akhirnya Tuhan mengirimkan tulah belalang, di mana semua belalang itu memakan habis semua tumbuhan yang ada, sehingga bangsa Israel tidak bisa makan, tidak bisa panen, tidak bisa makan. Nah, akhirnya Tuhan mengirimkan Nabi Yoel ke bangsa Israel. Nabi Yoel disuruh Tuhan untuk menyampaikan, "Hai kalian bangsa Israel, bertobatlah dan ikutilah perintahku." Nah, jadi di sini adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengikuti semua perintah-perintah Tuhan. Nah, gimana sih caranya supaya kita tahu perintah-perintah Tuhan? Supaya kita mengerti apa yang Tuhan sampaikan? Pertama-tama kita datang ke IMPA. Kalau kita datang ke IMPA, kita jadi tahu firman-firman Tuhan yang diceritakan oleh kakak-kakak layan, oleh pendeta, oleh majelis. Nah, sesudah itu kita juga harus baca Alkitab. Dengan baca Alkitab kita jadi tahu, oh, ini yang Tuhan minta untuk kita lakukan. Ini yang Tuhan larang untuk kita lakukan. Ini yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Nah, jadi pertama-tama kita harus mau mendengarkan firman Tuhan, cari tahu firman Tuhan dari Alkitab, dan yang terakhir kita harus mau melakukan firman Tuhan. Nah, dengan kita melakukan semuanya itu, kita pasti diberkati oleh Tuhan. Kira-kira seperti itu aja firman Tuhan hari ini.
Terima kasih adik-adik. Amin. Oke, adik-adik, untuk aktivitas kali ini, kakak minta kalian untuk berfoto pada saat kalian sedang berdoa atau baca Alkitab. Fotonya itu bisa sendiri aja, atau bisa bareng papa mama. Kalau bisa sih bikin video, jadi bisa kita lihat bersama-sama. Nanti tolong kirim ke kakak. Nanti ada alamat email di deskripsi di bawah. Nanti tolong dilihat aja, nanti kirim video atau fotonya ke situ. Nanti kakak akan share bersama-sama, nanti bisa lewat halaman Facebook atau bisa lewat dengan YouTube di minggu depan. Terima kasih adik-adik. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Pasti baik-baik aja kan? Pas zaman-zaman sekarang nih lagi COVID-19, mudah-mudahan kita selalu sehat ya. Oke, pada hari ini bacaan kita terambil dari Yoel 1 ayat 2-9. Ini berceritakan tentang bencana belalang yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu. Ini adalah wabah yang sangat mengerikan bagi bangsa Israel karena mengakibatkan bangsa itu kelaparan. Kelaparannya luar biasa. Mereka sampai putus asa karena tidak ada bahan makanan. Sehingga membuat banyak orang putus asa. Namun, Tuhan mengutus nabinya, yaitu Nabi Yoel, untuk hadir di tengah-tengah bangsa Israel pada waktu itu. Hal ini juga yang sekarang kita hadapi dalam pandemik wabah COVID-19. Banyak orang merasa putus asa akan keadaan sekarang ini, yang tidak bisa melakukan kebiasaan-kebiasaan yang biasa ia lakukan. Tapi tenang, Tuhan juga hadir untuk kita saat ini, melalui Tuhan Yesus Kristus yang kita percayai. Dari setiap bencana yang Tuhan izinkan terjadi, pasti ada pesan yang ingin disampaikan oleh Tuhan. Pesan yang ingin Tuhan sampaikan adalah Tuhan selalu hadir bagi mereka, umatnya yang percaya dengan berbagai cara. Dan juga ada makna baik yang ingin Tuhan sampaikan, yang ingin Tuhan membuat kita lakukan, yaitu supaya bertumbuh iman kita kepadanya. Bertumbuhnya iman kita adalah suatu proses atau tanda kasih sayang Tuhan yang Tuhan berikan kepada diri kita. Di sini Tuhan ingin mendidik kita ataupun mengajarkan kita untuk memanfaatkan waktu yang ada untuk memperbaiki diri dari kebiasaan-kebiasaan buruk dan dosa, alias bertobat. Lalu Tuhan juga ingin mendidik adik-adik semua dan juga kakak untuk berserah dan selalu mengandalkan Tuhan dalam berbagai keadaan dan masalah kehidupan ini. Dengan cara hal yang paling gampang, yaitu berdoa. Berdoa adalah hal kecil yang bisa kita lakukan dari banyak hal. Dengan berdoa, kita bisa mendoakan diri kita, keluarga kita, masyarakat, lingkungan, bangsa, dan juga dunia ini. Setelah itu, kita bisa juga membantu teman-teman ataupun orang-orang lain yang membutuhkan bantuan kita, seperti sembako untuk orang-orang yang membutuhkan sembako, dan juga kita bisa memberikan support kita atau dukungan yang positif. Salah satunya mungkin dengan mengikuti himbauan pemerintah, memakai masker saat beraktivitas di luar rumah, mencuci tangan, dan lain-lain. Dan juga kita juga bisa membantu teman-teman kita dengan selektif atau memilih informasi yang kita dapatkan. Saat kita mendapatkan informasi sesuatu dari media sosial kah ataupun media-media yang lain, kita bisa memilih mana yang bisa kita upload atau kita posting ataupun yang lain-lain demi tidak mengurangi atau tidak membuat orang lain panik. Oke, adik-adik, kakak mempunyai ayat hafalan, yaitu dari Roma 8 ayat 28 yang berbunyi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan kakak mempunyai aktivitas untuk adik-adik sekalian, yaitu kakak mengajak adik-adik sekalian untuk membuat seni orang Jepang, yaitu origami, atau seni melipat kertas, yaitu melipat kertas burung kertas. Nah, adik-adik,
Kenapa kakak mau kalian mengikuti atau membuat origami burung ini? Karena bagi orang Jepang, origami burung ini melambangkan harapan atau doa mereka, cita-cita, dan semangat. Jadi kakak ingin kalian juga mengingatkan kalian bahwa kita harus tetap bersemangat, kita mempunyai harapan karena kita selalu berserta dengan Tuhan Yesus. Dan di dalam origami tersebut, adik-adik bisa menuliskan ataupun menuliskan sesuatu harapan atau keinginan adik-adik yang ingin adik-adik sampaikan kepada Tuhan. Dan itu terserah kalian. Dan juga boleh ayat hafalan yang tadi, Roma 8 ayat 28, terserah adik-adik. Dan setelah adik-adik selesai membuat itu, adik-adik bisa mengupload ataupun memberikan via hasilnya via IG ataupun email. Nanti akan kita tambahkan di deskripsi. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan nih. Sekarang kita mau respon firman Tuhan dari Kidung Ceria 271, Cinta akan Yesus. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau doa syafaat nih. Nah, doa syafaat kali ini kita dipimpin oleh Kakak Jordi dan Kakak Egi. Oke, adik-adik, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, tiada henti kami mengucapkan syukur kepadamu ya Tuhan, atas berkat-berkat yang kau berikan kepada kami semua. Pada hari ini, Tuhan Yesus telah memberkati kami dari awal pertengahan ini ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami ingin mendoakan dunia ini ya Tuhan yang sedang menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan Yesus memberikan kami akal budi, hikmat, kekuatan, ketenangan di surga, dan juga kebahagiaan, agar kami bisa menghadapi semua kejadian ini dengan baik dan tidak kurang apapun ya Tuhan, dan selalu berserah kepadamu. Biarlah apa yang kami lakukan ini semua demi kemuliaan nama-Mu saja, dan menjadi berkat bagi kami ya Tuhan. Tuhan juga memberkati para medis, baik dokter maupun perawat dan para aparat yang lain yang sedang bertugas untuk melawan pandemi ini ya Tuhan. Biarlah mereka juga Tuhan Yesus menyertai, lindungi mereka sehingga mereka bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dan tidak kurang apapun ya Tuhan. Dan kami sebagai masyarakat juga bisa mengikuti himbauan-himbauan yang sudah diberikan pemerintah kepada kami ya Tuhan. Kami juga ingin mendoakan negara kami ya Tuhan, negara Indonesia. Tuhan Yesus memberkati dari Sabang sampai Merauke. Tuhan tahu apa yang kami butuhkan masing-masing daerah ataupun masing-masing orang, sehingga apa yang kami lakukan ini nama Tuhan saja dipermuliakan dan menjadi berkat bagi kami. Tuhan juga mau berkati gerejamu ini ya Tuhan, gereja-gerejamu yang ada di dunia. Biarlah apa yang kami lakukan semua demi kemuliaan nama-Mu dan menjadi berkat bagi kami. Dan kami juga mendoakan untuk GPIB Gloria Bekasi ya Tuhan. Tuhan Yesus mau berkati, biarlah apa yang kami lakukan dalam pelayanan, Tuhan Yesus mau tuntun, Tuhan mau berkati, sehingga kami lakukan ini demi kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Tuhan mau juga memberkati perkat PA dalam segala pelayanannya. Tuhan Yesus mau berkati semuanya itu demi kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus yang baik, dalam rangkaian doa syafaat ini kami juga berdoa untuk orang-orang sakit yang ada di sekitar kami ya Tuhan. Bagi orang-orang sakit yang terkena COVID maupun orang-orang sakit yang lainnya ya Tuhan, kiranya Engkau boleh menutup bungkus mereka, Engkau boleh memberikan kesembuhan bagi mereka ya Tuhan, agar mereka boleh pulih kembali dan boleh melakukan segala kegiatannya lagi dengan lancar, seturut dengan kehendak-Mu saja. Biarlah Engkau boleh memberkati segala obat, dan biarkanlah mereka boleh beristirahat dengan cukup ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk janda duda dan yatim piatu yang ada. Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan mereka hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya mereka boleh menjalani segala kehidupan ini dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami di rumah masing-masing ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh menyertai mereka, membimbing mereka, jauhkanlah mereka dari mara bahaya COVID ini ya Tuhan, dan biarlah mereka boleh
menjaga kami, merawat kami, mendidik kami dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, inilah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita persembahan, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 205, Aku Suka Membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Nah, adik-adik, sekarang kita mau doa persembahan, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita satu di dalam doa. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah memberi persembahan ini Bapa. Kiranya persembahan ini dapat berguna bagi hanya untuk kemuliaan-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sekarang Kakak Hana undang adik-adik untuk bangkit diri. Kita mau nyanyi dari Kidung Ceria nomor 213, Dengar Panggilan Tuhan. Dengar panggilan Tuhan, dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Nah adik-adik, sekarang kita mau doa pulang yang dipimpin oleh Kakak Fani. Nah, adik-adik, kita udah di penghujung ibadah kita nih. Untuk mengakhiri ibadah kita berdoa dulu yuk. Kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memberkati kami dalam ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan berkati apa yang sudah kami dengar dari kakak-kakak layan, agar kami dapat melakukan firman itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tuhan berkati agar seminggu ke depan Tuhan berkati kami dalam pendidikan kami, dalam keseharian kami, dan kesehatan kami. Kami selalu diberkati dan dilindungi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, berterima kasih. Amin. Mari adik-adik kita saat teduh. Saat teduh selesai. Oke adik-adik, kita sudah selesai ibadah. Minggu depan kita ibadah bareng lagi ya di streaming online ini. Jangan lupa jaga kesehatan adik-adik. See you, selamat hari Minggu adik-adik.